Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Febriansyah dengan NIM 1240113. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas puas terstruktur, yakni pada mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Isda MPD. Maka dari itu, harapan saya ialah ketika kita sudah selesai ataupun menyelesaikan daripada status kita sebagai mahasiswa, kita harus menciptakan peluang-peluang usaha. Jadi kita tidak hanya sekedar melanjutkan ataupun mengikuti daripada usaha-usaha yang telah ada, maka kita harus menciptakan peluang-peluang untuk lebih banyak orang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu, yakni berkaitan dengan urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Pendidikan kewirausahaan itu sangat urgen dalam membentuk kemandirian peserta didik karena dapat membekali mereka dengan pola pikir atau mindset, sikap, dan keterampilan hidup yang dibutuhkan di dunia nyata. Melalui pendidikan kewirausahaan, peserta didik itu dilatih untuk berpikir kreatif, berani mengambil keputusan, bertanggung jawab, serta mampu memecahkan masalah secara mandiri. Selain itu, pendidikan kewirausahaan itu membantu peserta didik tidak hanya bergantung sepenuhnya pada lapangan kerja yang formal, akan tetapi dapat ataupun mampu menciptakan peluang usaha dengan sendiri. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan global yang dimana di era global saat ini itu tentu sangat memiliki tantangan ataupun hambatan seperti persaingan ataupun perubahan sosial ekonomi. Nah, dengan demikian pendidikan kewirausahaan itu sangat signifikan untuk mengatasi sarana strategi dalam membentuk peserta didik yang mandiri secara ekonomi, sosial, dan mental. Nah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Adapun strategi-strategi yang efektif untuk mempelajari kewirausahaan pendidikan, yaitu strategi yang pertama, yakni PJBL, Project Based Learning, yang dimana peserta didik atau siswa itu secara langsung tidak hanya memahami teori saja, akan tetapi langsung praktik bagaimana cara usaha serta dari mulai perencanaan, proses pembuatan atau produksi hingga evaluasi usaha. Sehingga strategi PJBL ini sangat efektif karena peserta didik itu dituntut untuk bisa menghasilkan sesuatu dari berupa bentuk produk ataupun usaha kecil-kecilan. Adapun strategi yang kedua yakni experience learning, yang dimana strategi ini menekankan pada berbasis pengalaman secara langsung, yang dimana peserta didik itu dilatih untuk mencoba, gagal, dan percaya diri, sehingga peserta didik itu dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri serta mental yang kuat untuk membangun usaha. Untuk strategi yang ketiga yakni teaching factory, yang dimana strategi ini merupakan praktik langsung nyata, dan strategi ini berbasis tidak hanya sekedar belajar teori ataupun sesuai dengan pembelajaran. Nah, dari pembelajaran ini
maka langsunglah sesuai dengan real yang ada di pasar atau di dunia nyata. Maka ketika peserta didik itu memahami konsep dari pembelajaran kewirausahaan, itu langsung praktik di dunia nyata, maka itu bisa kita dapat katakan sebagai yang sangat aplikatif, yang sesuai dengan dunia real langsung. Baik, untuk strategi yang keempat, yang salah satunya efektif untuk kita jadikan sebagai untuk proses belajar mengajar di kewirausahaan pendidikan, yaitu cooperative learning, yang dimana cooperative learning ini menekankan aspek kolaboratif antar mahasiswa, yang dimana ketika belajar kewirausahaan pendidikan itu tentunya tidak lepas dari yang namanya kerja tim, dan juga melatih peserta didik itu untuk berkomunikasi, kemudian untuk bertanggung jawab dari setiap apa yang harus dilakukan di dalam usaha tersebut, dan kemudian tentu berbagi peran ataupun tugasnya masing-masing. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yakni contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam beserta peluang-peluang apa saja dan tantangan-tantangan apa saja. Nah, untuk contoh yang dapat saya berikan yaitu kita bisa membuka bimbel yang khusus ataupun yang ranahnya itu di bidang pendidikan agama Islam. Lembaga bimbingan belajar. Nah, untuk bimbel ini itu sangat memiliki peluang di era sekarang saat ini, yang dimana itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk membentuk karakter Islami anaknya. Adapun tantangan dari bimbel ini itu persaingan yang sangat ketat, yang dimana banyak sekali bimbel-bimbel lembaga yang sudah ada di era sekarang saat ini. Tentu itu sangat dapat kita katakan sebagai tantangan, yakni banyaknya persaingan. Nah, dari persaingan tersebutlah kita dan masyarakat itu menilai dari keprofesionalan guru. Jadi guru harus profesional dan kompeten dalam mengajarkan ilmu, khususnya pendidikan agama. Pendidikan kewirausahaan dalam bidang pendidikan agama Islam itu tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, akan tetapi justru lebih dari itu, bisa berorientasi juga kepada nilai dakwah, kebermanfaatan sosial, sehingga itu sangat berdampak di era modern sekarang saat ini. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan terkait materi kewirausahaan pendidikan dengan soal pertama, yaitu terkait urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik, dan kemudian yang kedua itu terkait strategi yang tepat digunakan untuk kewirausahaan pendidikan, dan kemudian yang terakhir ialah terkait peluang usaha yang dapat kita terapkan di kewirausahaan pendidikan. Mungkin hanya itu penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.